Jangan minum bersama karyawan. Jangan jadi saudara dengan bawahan. Saat Anda duduk di meja makan bersama mereka, sebenarnya Anda sedang meninggalkan posisi kepemimpinan Anda sendiri. Pekerjaan membutuhkan disiplin, bukan keakraban. Organisasi membutuhkan keteraturan, bukan perasaan. Pemimpin yang perannya tidak jelas, cepat atau lambat akan kehilangan wibawa. Meja minum tidak melahirkan disiplin. Hubungan akrab tidak menciptakan kinerja. Hanya batas yang tegas yang bisa menjaga posisi seorang pemimpin. Saya pernah membuang hampir 1 tahun hanya untuk membangun citra sebagai kakak bagi semua orang. Makan bersama, minum bersama, bahkan urusan pribadi pun saya ceritakan tanpa ditutup-tutupi. Saya percaya bahwa kalau sudah dekat, mereka akan berusaha lebih keras demi saya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ketika batasan hilang, disiplin ikut menghilang. Teguran saya tidak lagi dianggap penting. Rencana kerja sering terlambat. Dan setiap keputusan harus dinegosiasikan. Seperti sedang memohon. Saya sadar bahwa saya bukan lagi orang yang memimpin, melainkan hanya pemimpin yang tidak terlihat. Puncaknya adalah ketika saya harus merendahkan suara untuk memohon kepada karyawan saya sendiri agar menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya memang sudah dibayar untuk mereka kerjakan. Saat itulah saya memahami satu kenyataan pahit. Sebuah tim tidak akan kuat jika pemimpinnya takut dibenci. Saya mulai mencari jawaban dan kemudian diperkenalkan pada sebuah buku tentang kekuasaan dan kepemimpinan, sesuatu yang menghancurkan semua ilusi saya sebelumnya. Kepemimpinan bukan tentang disukai, kepemimpinan adalah tentang menciptakan keteraturan, dan keteraturan selalu membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Saya mencoba menerapkannya. Dalam waktu singkat, saya menghentikan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, berhenti memberi penjelasan panjang lebar, dan berhenti menutupi kesalahan. Semua hal dimasukkan ke dalam sistem, standar kerja, dan tanggung jawab pribadi. Saya tidak lagi mengerjakan tugas orang lain, tidak lagi mengingatkan secara halus, saya hanya menetapkan aturan dan membiarkan konsekuensi berbicara sendiri. Anehnya, saya tidak perlu meninggikan suara atau marah. Cukup dengan beberapa keputusan tegas, tatapan yang tajam, dan konsistensi yang mutlak. Hasilnya datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kesalahan berkurang drastis, pekerjaan berjalan lancar, ruang rapat menjadi lebih tertib dan efektif. Orang-orang yang dulu menganggap saya teman kini menjaga jarak yang wajar. Tidak lagi bercanda berlebihan, tetapi ada rasa hormat. Kinerja meningkat karena mereka paham bahwa di bawah kepemimpinan saya, yang dihargai hanyalah hasil, bukan perasaan, bukan kedekatan pribadi. Saya mungkin tidak menjadi atasan yang lebih disukai, tetapi saya menjadi pemimpin yang sebenarnya. Jika Anda sedang kelelahan karena berusaha menjadi orang baik, berusaha menyenangkan semua orang tetapi organisasi tetap kacau, berhentilah. Mengelola dengan perasaan hanya akan membuat Anda semakin lemah dari hari ke hari. Perusahaan tidak membutuhkan seorang kakak, mereka membutuhkan seorang pengemudi arah. Wibawa tidak datang dari teriakan, tetapi dari sistem, disiplin, dan konsistensi. Sudah waktunya Anda berhenti menjadi bos favorit semua orang, dan mulai menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Jika Anda belum tahu harus mulai dari mana, mulailah dengan membaca dan merenungkan buku 40 hari menjadi pemimpin unggul, karena posisi tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui pilihan dan tindakan.